Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kriptografi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai block chipper. Adapun outline pada pertemuan kali ini mengenai block chipper yaitu adalah Electronic Code Book atau ECB, chipper blockchaining atau CBC, chipper feedback atau CFB, output feedback atau OFB, dan Vestal chipper. Blok chipper berbeda dengan chipper alir. Pada blok chipper, plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama. Ukuran blok yang umum adalah 64 bit, 128 bit, 256 bit, dan sebagainya. Panjang blok chipper text sama dengan panjang blok plaintext. Enkripsi dilakukan pada setiap blok plaintext dengan menggunakan bit-bit kunci. Panjang kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna tidak harus sama dengan panjang blok pada plaintext. Berikut adalah terkait dengan blok plaintext berukuran n bit, di mana di sini ada P1, P2 sampai dengan Pn, di mana Pi merupakan anggota dari himpunan 0 dan 1. Di sini ada blok plaintextnya, di sini ada P1, P2 sampai Pn, ada kunci key, ada enkripsi, lalu nanti menghasilkan C1, C2 sampai Cn. Blok chipper berukuran n bit, di mana ada C sama dengan C1, C2, Cn, di mana CI itu merupakan anggota himpunan dari 0 dan 1. Di sini ada blok chipper C, ada C1, C2, Cn, ada kunci K, deskripsi D, ada P1, P2, dan sampai dengan Pn. E dan D adalah chipper yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi, di mana di sini ada contoh E yang sederhana, misalkan algoritmanya adalah sebagai berikut, ada XOR, blok plaintext P dan K, di mana D adalah kebalikan inverse dari E. Contoh D yang sederhana adalah sebagai berikut, seperti berikut ini. Jadi ada C sama dengan EP dan P sama dengan DC, ada C sama dengan EK, P sama dengan P, lalu di sini juga ada K, lalu juga ada terkait dengan kurang lebih dari 1 ya, seperti itu. Di sini ada contoh blok chipper. Contoh misalkan plaintext-nya seperti berikut. Dibagi menjadi 3 buah blok masing-masing berukuran 8 bit, di mana ada P1, P2, dan P3. Di sini ada kuncinya. Lalu kita lakukan enkripsi blok pertama. Lalu nanti P1 dan K ini ditambahkan di sini, hasilnya seperti ini. Lalu kurang lebih dari 1. Nah, seperti ini. Jadi C1 sama dengan seperti ini. Cara yang sama digunakan untuk P2 dan P3. Lakukan proses yang sama untuk blok P2 dan P3 dan seterusnya. Tentu saja algoritma enkripsi E dan D di atas sangat lemah karena mudah dipecahkan. Chipper blok modern membuat E dan D sangat rumit prosesnya sehingga sangat sukar dipecahkan pada kriptanalis. Fungsi E dan D melibatkan jumlah teknik seperti teknik substitusi, permutasi, pergeseran atau shifting, kompresi, ekspansi, dan sebagainya. Setiap blok tidak dienkripsi satu kali tetapi berulang kali untuk mendapatkan ciphertext yang kuat. Di sini mode operasi berkaitan dengan cara blok dioperasikan atau dienkripsi atau dekripsi oleh fungsi E dan D, di mana ada 5 mode, ada HCB, ada CBC, ada CFB, ada OFB, dan juga ada Vestal chipper. Electronic Code Book atau lebih dikenal dengan ECB, setiap blok plaintext P1 dienkripsi secara individual dan independen dari blok lainnya menjadi blok chipper text CI, di mana enkripsinya CI sama dengan EK PI. Dekripsi di sini ada PI sama dengan DK CI, yang dalam hal ini PI dan CI masing-masing memiliki blok plaintext dan ciphertext yang ke I. Di sini ada mode HCB, di mana ada E itu adalah encryption, PI adalah plaintext block I, K adalah secret key, D ada decryption, CI adalah ciphertext block I. Di sini ada enkripsinya, ini adalah dekripsinya. Contoh mode HCB, di sini ada contoh, ada plaintextnya seperti ini. Bagi plaintext menjadi blok-blok 4 bit. Ini ada 1, 2, 3, 4. Dalam notasi HEX, di mana di sini ada kunci A2, 3, A9. Misalkan kunci juga 4 bit, 1011. Misalkan fungsi enkripsi yang sederhana algoritmanya sebagai berikut.
Di sini ada XLR, block plaintext PI dengan K, geser wrapping bit-bit dari hasil langkah 1 dengan posisi ke kiri ya, seperti itu. Berikut adalah enkripsi dari mode SCB, di mana ada hasil XOR, ada geser 1 bit ke kiri dalam notasi HX, dan hasil enkripsinya plaintextnya di sini ada notasi HX. Nah, seperti ini. Jadi A2, 3, A9 juga 2, 3, 1, 2, 4. Lalu selanjutnya adalah pada mode SCB, blok plaintext yang sama akan selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama. Pada contoh di atas, blok 1010 muncul 2 kali dan selalu dienkripsi menjadi 001 seperti ini. Contohnya seperti ini. 1010 dienkripsi menjadi 0010, 1010 dienkripsi menjadi 0010. Karena setiap blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama, maka secara teoritis dimungkinkan membuat buku kode plaintext dan ciphertext yang berkoresponden asal kata codebook di dalam isi enkripsi didekripsi dilakukan dengan lookup table. Jadi di sini ada lookup table-nya, ada plaintextnya, ada ciphertext-nya. Kita membuat codebook-nya seperti itu. Untuk setiap kunci key yang berbeda dibuat buku kode yang berbeda pula. Jika panjang kunci n bit, maka terdapat 2n buku kode seperti itu. Lalu di sini ada enkripsi mode MCB yang keempat, di mana jumlah entry atau baris di dalam setiap buku kode itu di sini untuk 2 pangkat n, namun semakin besar ukuran blok, semakin besar pula ukuran buku kodenya. Misalkan jika blok berukuran 64 bit, maka buku kode terdiri dari 2 pangkat 64 buah kode atau entry yang berarti terlalu besar untuk disimpan. Lagi pula setiap kunci memiliki buku kode yang berbeda. Jika panjang plaintext tidak habis dibagi dengan ukuran blok, maka blok terakhir berukuran lebih pendek daripada blok-blok lainnya. Untuk itu tambahkan bit-bit padding untuk menutupi kekurangan bit blok. Misalnya ditambahkan bit 0 semua atau bit 1 semua atau bit 0 dan bit 1 berselang-seling. Jadi di secara bergantian. Kelebihan mode MCB di sini adalah dapat mengenkripsi 5 blok pertama. Mode MCB cocok mengenkripsi isi arsip atau file yang dapat diakses secara acak. Jika basis data dienkripsi dengan mode MCB, maka sembarang record dapat dienkripsi secara independen dari record lainnya. Lalu kesalahan 1 atau lebih bit pada blok ciphertext hanya mampu mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada proses dekripsi. Adapun kelemahan dari mode MCB di sini adalah plaintext sering mengandung bagian yang berulang. Pihak lawan dapat memanipulasi ciphertext dengan mengelabuhi penerima pesan. Lalu ada chipper block chaining atau CBC. Tujuannya adalah membuat ketergantungan antara blok, mengatasi kelemahan mode ACB. Setiap blok ciphertext tergantung tidak hanya pada blok plaintext-nya, tetapi juga pada seluruh blok plaintext sebelumnya. Berikut adalah mode CBC-nya, di mana di sini ada skema enkripsi mode CBC, ada enkripsinya seperti ini. Lalu di sini adalah skema dekripsi CBC untuk dekripsinya seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan di mana di sini ada enkripsi, enkripsi, lalu di sini juga ada dekripsi. Tinjau kembali plaintext dari angka seperti ini. Bagi plaintext menjadi blok-blok berukuran 4 bit ya, seperti ini, 4 bit. Atau dalam notasi AX ada A2, 3, A9. Misalkan kunci K yang digunakan panjangnya juga 4 bit, 1011, 11, atau dalam notasi AX adalah B, sedangkan 4 digunakan seluruh bitnya adalah C0 sama dengan 000. Fungsi enkripsi E yang digunakan sama seperti sebelumnya, XOR blok plaintext PI dengan K, kemudian geser secara wrapping bit-bit dari PI dengan K satu posisi ke kiri ya, seperti itu. Lalu CI diperoleh sebagai berikut. Lalu ada enkripsi digeser wrapping, lalu C1, C2, dan juga C3, seperti itu. Dilanjutkan demikian seterusnya, mode sehingga plaintext dan ciphertext hasilnya adalah pesan plaintext A23, A9, ciphertext mode SCB adalah 23124, dan ciphertext mode CBC adalah 27 FBF.
Kelebihan mode CBC, blok-blok plaintext yang sama tidak selalu menghasilkan blok-blok yang ciphertext yang sama. Oleh karena blok-blok plaintext yang sama tidak menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama, maka cryptanalysis menjadi lebih sulit. Inilah alasan utama mengapa kita harus menggunakan mode CBC. Kelemahan mode CBC, kesalahan satu bit pada sebuah blok plaintext akan menghasilkan kesalahan pada blok ciphertext yang berkorespondensi merambat ke blok ciphertext berikutnya seperti ini. Tetapi berkebalikan pada proses dekripsi, di mana di sini kesalahan satu bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang berkorespondensi satu bit pada blok plaintext berikutnya pada posisi bit yang berkorespondensi juga seperti itu. Nah, jadi kalau kesalahannya ada di sini berarti dia hanya di sini saja, tidak melanjutkan ke yang lain. Selanjutnya adalah chipper feedback atau CFB, mengatasi kekurangan pada mode CBC apabila diterapkan pada pengiriman data yang belum mencapai ukuran satu blok. Data dienkripsi dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Unit data yang dienkripsi panjangnya bisa 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, dan lain-lain. Jika unit yang dienkripsi adalah satu karakter setiap kalinya, maka mode CFB disebut dengan CFB 8 bit. CFB R8 bit mengenkripsi plaintext sebanyak R bit setiap kalinya. Dengan kata lain, CFB R bit memperlakukan chipper blok sama seperti chipper alir. Mode CFB membutuhkan sebuah antrian atau queue yang berukuran sama dengan ukuran blok masukan. Sehingga mode CFB 8 bit yang bekerja pada blok berukuran 64 bit atau setara dengan 8 byte. Berikut adalah gambarnya. Jadi di sini adalah mode CFB untuk ukuran blok 64 bit atau 8 byte. Di sini ada antrian shift register 8 bit. Lalu dilanjutkan dengan leftmost byte, ya ini untuk mode enkripsinya. Lalu ada untuk dekripsinya. Di sini ada leftmost byte, ya dilanjutkan dengan antrian shift register 8 bit. Secara matematis, mode CFB R bit dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah enkripsi, di sini ada dekripsi. Berikut adalah penjelasan mengenai I sama dengan 1, 2, 3 sama dengan M, X, I sama dengan isi antrian dengan X1 sama dengan adalah 4, E adalah fungsi enkripsi, K adalah kunci, N panjang blok enkripsi, R panjang unit enkripsi, di sini adalah operator atau pipeline penyambungan untuk menyambungkan enkripsi dan juga dekripsi. Berikut adalah mode CFB-nya, di sini adalah enkripsinya seperti ini. Inilah dekripsinya untuk CFB seperti ini. Jika N sama dengan M, maka CFB N bit adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk enkripsi, sedangkan ini adalah untuk dekripsi. Dari gambar tersebut dilihat bahwa yang ada dalam hal ini C0 sama dengan 4, kesalahan 1 bit pada blok plaintext akan merambat pada blok-blok ciphertext yang berkoresponden pada blok-blok ciphertext. Selanjutnya pada proses enkripsi, hal ini terjadi kebalikan dari proses dekripsinya. Jadi kalau enkripsi, kalau ada kesalahan dia akan berkoresponden, sedangkan dekripsi kebalikannya dari enkripsi. Lalu dilanjutkan di sini ada CFB R bit, misalnya R sama dengan 1, R sama dengan 8, maka dibuat menjadi stream chipper seperti ini. Di sini ada key generatornya, lalu ada enkripsinya, ada insecure channel, lalu dilanjutkan ke bits, dekripsi, lalu menjadi key generator. Selanjutnya adalah output feedback OFB. Mode OFB mirip dengan mode CFB kecuali R bit dari hasil enkripsi antrian disalin menjadi elemen posisi paling kanan di antrian. Di sini adalah antrian paling kanan, shift register 8 byte, lalu leftmost byte untuk enkripsi. Lalu untuk dekripsi lanjutkan dengan di sini ada leftmost byte, lalu juga ada antrian shift register 8 byte. Mode OFB di sini ada E sama dengan enkripsi, PI plaintext block ke I, K adalah secret key, D dekripsi, CI ciphertext block ke I, 4 inisial vektor S1, SI shift register, TI adalah temporary register. Berikut adalah untuk enkripsinya seperti ini. Selanjutnya di sini adalah mode FB lanjutan, di mana di sini ada enkripsi, lalu juga ada dekripsi. Jika R sama dengan N, maka mode OFB R bit akan digambarkan seperti ini. Ini untuk enkripsi dan ini untuk dekripsi.
Kesalahan 1 bit pada blok plaintext hanya mempengaruhi blok ciphertext yang berkorespondensi saja. Begitu pula pada proses dekripsi, kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang bersangkutan saja. Jadi kalau ada kesalahan, maka dia akan berpengaruh pada yang lainnya. Di mana karakternya kesalahan semacam ini cocok untuk transmisi analog yang didigitisasi seperti suara atau video, yang dalam hal ini kesalahan 1 bit dapat ditolerir, tetapi penjelaran kesalahan tidak boleh dilakukan. OFP dibuat menjadi stream chipper. Di sini ada key generator, ada enkripsi, lalu insecure channel, ada dekripsi, lalu ada key generator. Selanjutnya adalah Sandy Vestal. Model Vestal chipper adalah suatu struktur atau desain yang digunakan untuk mengembangkan banyak chipper blok seperti DS. Chipper Vestal mungkin memiliki komponen yang dapat dibalik, tidak dapat dibalik, dan dapat dibalik sendiri. Dalam desainnya, algoritma enkripsi dan dekripsi yang sama digunakan. Kunci terpisah digunakan untuk setiap putaran, namun kunci bulat yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Buat algoritma Sandy Vestal, di sini buat daftar semua karakter teks biasa, konversikan teks biasa ke ASCII, dan kemudian format biner 8 bit. Bagilah string teks biasa menjadi 2 bagian, separuh kiri L1 dan separuh kanan R1. Hasilkan kunci biner acak, ada K1 dan K2 dengan panjang yang sama dengan setengah panjang teks biasa untuk 2 putaran. Enkripsi Sandy Vestal, di sini ada enkripsi putaran pertama, hasilkan fungsi F1 menggunakan R1 dan K1 sebagai berikut. Lalu sekarang separuh kiri L2 menjadi separuh kanan R2 baru setelah 1 putaran adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah enkripsi Sandy Vestal yang putaran kedua, hasilkan fungsi F2 menggunakan R2 dan K2 sebagai berikut. Sekarang separuh kiri L3 dan separuh kanan R3 baru setelah putaran kedua adalah sebagai berikut. Penggabungan R3 dan L3 merupakan ciphertext. Algoritma yang sama dilakukan untuk dekripsi untuk mengambil teks biasa dari teks sandi. Berikut adalah terkait dengan contoh. Di sini ada plaintext is hello, ciphertextnya ada E1 tanda seru W kurung buka. Di sini ada retrieve plaintext be hello, plaintext is gigs, ciphertext E0 titik koma, ada Q, retrieve plaintext di sini ada B gigs, ya seperti itu. Berikut adalah Sandy Vestal di Python. Di sini ada Python program to demonstrate, ada Vestal chipper, ada random bits generation, lalu function to implement bit error. Selanjutnya adalah definishing binary to decimal function using integer function to convert a string. Lalu ada Vestal chipper, ada converting the plaintext to ASCII. Dalam hal ini dilanjutkan dengan converting to ASCII menjadi 8 bit binary format. Generate K1 untuk ronde pertama, generate K2 untuk ronde kedua, lalu menggunakan fish ronde Vestal untuk yang pertama, lalu untuk ronde Vestal yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ciphertext, lalu ada slicing the data from index ring and storing in the temporary data, passing temporary data in binary to decimal to get decimal value corresponding, lalu decoding to decimal value return by binary to decimal function using character function which return to string corresponding character for given ASCII value and store it in str data, storage data. Di sini dilanjutkan dengan dekripsi, lalu dia akan menghasilkan output seperti ini. Di sini ada plaintext is hello, ciphertext E1 tanda seru W kurung buka, retrieve plaintext is B hello. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.